Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil awsafil kamilah. Wa ala alihi wa sahbihi nalud darajatil ulya bisabki fi nusratil millah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Dirosa Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan-kenikmatan, yang mana kenikmatan tersebut tidak bisa kita hitung karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Yang nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman Islam ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita selalu tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, panjang umur, rezeki wasi'an halalan thayyiban mubarakah, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala selamat dunia hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar, pemirsa Dirosa Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini, marilah kita baca doa sebelum kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur yang barokah, diberi ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan dijadikan semua duriyah keturunan kita menjadi duriyah yang ahli ilmi, ahli ibadah, senang kepada para ulama, senang kepada para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ulama aulia adalah warasatul anbiya. Mudah-mudahan duriyah kita selalu dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'un natakal husna lana madada wala takilna ila tadbiri anfusina an-nafsu tu'jizu an islahi ma fasada. Antal alimu wa qad wajjahtu min amali ila rajaika waj'ansa ila wa yada wali rojai tawabun anta ta'alamu faj'al tawabi dawa masidri lima dawa masidri li abada. Ya Rabbi ma zalal lutu minka yashbaluni wa qad tajadda Rabbi ma anta ta'alamu fasrifu anni kama aw'atani karama faman siwa kali hadal abdi yarhamu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Thumma ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal syuhada was sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa mu'allif kitab wa muassis an-nahdlatul ulama wa muassis al-ma'had as-salafi ma'amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ijtama'na hauna bisababi. Thumma ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya innaka ala kulli syai'in qadir.
wa khususan ila ahli kubur kita semua. Wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhe Sayyidina Ali ida asobaka nalikane maknani ing sira apa hamun susah wa amrun lan suwiji perkara fakul mongko ngucap sira ngucap subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Subhanaka moho suci panjenengan Rabbi pangeran kula la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa anta angin panjenengan. Alaika datang panjenengan ya Allah tawakkaltu pasrah kula anta utawi panjenengan iku rabbul arsy mengerani aras al-azimi kang agung. Ya Ali we Sayyidina Ali aktir ngake-ngakeno sira minat du'ai saking doa alladzi allamanihi kang wis mulang ni ing ingsun hi ing doa sapa Jibril alaihi salamu malaikat Jibril alaihi salam. Wa huwa utawi doa iku adaimu kang langgeng fitine ing dalam agama wa dunya lan dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza asabaka hammun aw amrun faqul subhana rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Jika kamu mendapatkan hammun, rasa susah, rasa sedih, rasa sumpek atau amrun dalam suatu masalah yang sangat menyusahkan hati, perkara-perkara yang sulit untuk dipecahkan, perkara-perkara yang rumit sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa pesannya? Fakul subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Hendaklah kamu membaca doa ini Sayyidina Ali, yaitu subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Jadi kalau kita dalam keadaan susah, sumpek, sedih, dalam keadaan terhimpit dalam suatu perkara, dalam amrun, dalam masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari ini, oleh karena itu kita agar supaya susah kita, sedih kita, sumpek, galau kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu perkara yang kita hadapi akan menjadikan perkara yang mudah untuk kita laksanakan. Maka
hendaklah kita membaca subhanakallah, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Subhanaka rabbi, maha suci engkau wahai Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Alaika tawakkaltu, saya pasrah kepadamu ya Allah. Anta rabbul arsyil azim, engkau ada adat yang menguasai aras yang agung ini. Masya Allah. Jadi kalau kita dalam keadaan apa saja, kalau kita dalam keadaan melalui suatu perkara, setelah kita kerjakan, setelah kita lakukan, maka kalau pekerjaan kita hanya segitu-gitu aja, hanya segitu-segitu aja, maka kita hendaklah pasrah, tawakaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Kita pasrah, tawakal, setelah kita ikhtiar, berusaha, bagaimana kesusahan kita, bagaimana keruwetan yang kita lalui, sudah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kok masih diberi demikian, kok tetap, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja tiap hari, suatu perkara yang kita hadapi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bekerja mencari rezekinya Allah, sudah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kok Allah menakdirkan kita hanya itu-itu saja, kok tetap gini-gini, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah. Pasrah. Kalau sudah pasrah, wa insya Allah, kita pasrahkan kepada Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan marem, hati kita akan tentram. Karena apa? Kita sudah pasrah. Sudah ya Allah, ini sudah kehendak Engkau. Saya sudah berusaha, Pak, insya Allah dengan kehendak Engkau yang demikian, maka semuanya akan menjadi baik. Sekalipun rezeki yang kita peroleh sedikit, tapi karena kita tawakal akan menjadi rezeki yang barokah, manfaat tidak akan ngersuloh. Kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan doa subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Wa insya Allah segala urusan kita, segala perkara kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan diberi ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasrah, tawakal adalah termasuk usaha kita yang paling terakhir yang kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana an Abi Sauda, an Abi Majais, qala Umar radhiyallahu an, ubali ala ayyu halin asbahtu ala ma uhibbu au ala ma ukrihu li anni la adril khaira fima ahabbu au fima ukrihu, fima uhibbu au fima ukrihu. Nih, jadi ma'ubali, kata sahabat Umar bin Khattab, ma'ubali ala ayyu halin asbahtu, saya tidak peduli pada keadaan bagiku, alama uhibbu, atas sesuatu yang aku cintai, au alama ukriu, atau atas sesuatu yang aku tidak sukai. Sudah enggak peduli atas keadaan paginya beliau sahabat Umar bin Khattab. Jadi ma'ubali ala ayyi halin asbahtu, enggak peduli dengan keadaan paginya atas segala sesuatu yang dicintai atau segala sesuatu yang tidak dicintai, yang tidak disenangi. Nah, karena apa? Karena semuanya itu
dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'anni la adril khaira fima uhibbu au fima ukrihu. Karena saya tidak tahu apakah kebaikan itu akan memberi kesenangan kepadaku atau akan memberikan segala sesuatu yang tidak kusenangi. Jadi, karena semuanya sudah tidak peduli, kita pasrahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah kebaikan itu akan menjadikan kesenangan bagi kita atau menjadikan kesenangan atau menjadikan kesusahan atau menjadikan perkara yang tidak senang, kan kita tidak tahu. Jadi sudah tidak kita masukkan dalam hati. Tidak kita selalu ingat-ingat. Sudah kita pasrahkan kepada Allah. Sudah pasrah ya Allah segala sesuatu. Sumpek sedih pasrah Allah. Insya Allah kalau sudah tidak peduli dengan kesedihan, dengan kesusahan, kita pasrahkan kepada Allah. Pak, insya Allah Allah akan memberikan rasa kesenangan, kesedihan akan diberi kesenangan, kesumpekan akan diberi kebahagiaan, akan dibenggangkan oleh Allah semua urusan-urusan yang rumit di dunia ini, perkara-perkara yang sudah kita lakukan, kita sudah ikhtiar, maka semuanya akan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, insya Allah akan berjalan dengan lancar, dengan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab tadi, tak peduli dengan paginya apakah itu yang beliau senang atau yang tidak dia siap. Karena apa? Kebaikan itu tidak akan tahu apakah kebaikan itu menjadi yang perkara yang disenangi atau perkara yang tidak disenangi. Karena orang-orang takwa, manusia yang paling kuat, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang paling kuat yaitu manusia yang pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi manusia yang kuat itu bukan kuat tenaganya, bukan kuat badannya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa orang itu yang pasrah, tawakal kepada Allah, fa hasbuh, maka Allah akan selalu mencukupi dalam segala urusannya. Kesusahannya akan dihilangkan menjadi kebahagiaan. Ini sudah akan dicukupi oleh Allah. Jadi kita ya sebagai manusia tetap harus ikhtiar, berusaha dulu bagaimana untuk menghilangkan rasa sedih, sumpah, masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari. Masalah-masalah urusan duniawi, ya, kita itu harus ikhtiar. Baru kalau sudah berikhtiar, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nah, ini kemudian kita langsung pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang paling kuat itu yaitu manusia yang paling tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Daud alaihissalam ini berpesan kepada putranya, yang mana berpesan Nabiullah Daud alaihissalam berpesan kepada putranya, sesungguhnya perkara yang menunjukkan atas takwahnya seseorang itu ditunjang dengan 3 perkara. Jadi perkara yang menunjukkan atas ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditunjang dengan 3 perkara. Apa 3 perkara ya tersebut? Tawakal. Tawakal fima lam yanal. Pasrah terhadap sesuatu yang
dia tidak peroleh. Jadi sudah berusaha kok masih demikian, sudah pasrah kepada Allah. Semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Inilah sudah Allah yang mengatur. Mudah-mudahan dengan Allah memberikan takdir yang demikian akan menjadikan kebaikan bagi kita. Sudah berusaha ke sana kok masih tetap demikian. Nah, kita bekerja, usaha, kok masih rezeki kita kok demikian. Misalkan demikian. Nah, kita sudah pasrah kepada Allah. Sudah nggak ngoyo-ngoyo karena sudah kita pasrahkan kepada Allah. Dan ini sudah takdir Allah. Kita pasrahkan. Insya Allah dengan demikian takdirnya Allah, maka kita akan menjadikan kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia dan akan menjadikan kenikmatan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhir. Yang ketiga, akan menunjang ketakwaan daripada seseorang tersebut. Ridho fima qadnal. Ridho dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yaitu sabar dengan apa yang dia tidak memperolehnya. Nah, ini jika tawakal, kemudian ridho, sabar. Dengan tiga perkara inilah termasuk yang menunjang atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak berhasil dalam segala sesuatu, nah, kita tidak longsor, tidak menyesal, tidak apa, ya tadi longsor, tidak akan selalu ngongsong-ngongsong. Nah, ini otomatis apa? Maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walah wis iki memang takdir saya sudah berusaha, inilah sudah akan saya pasrahkan kepada Allah. Kalau sudah demikian hati akan tentram. Kemudian ridho, karena sudah ridho, oh memang iki wis Allah nentok nang aku, wis ridho, aku tawakal pasrah nang Allah. Nah sudah, tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Kita lakukan, kita berjalan dengan kehidupan kita sehari-hari, pasrah kepada Allah, ridho kepada Allah. Kemudian kalau kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, ya sabar. Kalau kita kehilangan, sabar, kita pasrah, ridho sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kehilangan rezeki, kita kehilangan apa yang telah diberikan Allah, pasrah. Sudah dicari kemana, pasrah, ridho, nah sabar, sudah. Tidak ada hati yang menyesal, tidak ada hati yang suudon dan lain sebagainya. Ya, sudah pasrah. Oh, ini memang jalannya Allah, takdirnya Allah, saya ridho. Nah, ini memang semuanya miliknya Allah. Kalau Allah sudah mengambil, apalagi kita tidak akan bisa mencegahnya. Nah, ini sudah, itulah termasuk apa? Tanda yang menunjukkan bahwa orang itu betul-betul takwa yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal, ridho, dan sabar atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagian ba'dul hukama itu mengatakan sifatu auliya Allah, sifatnya para kekasihnya Allah itu ada 3 perkara. Apa? Makanya sifat kekasihnya, dia menjadi kekasih Allah, dia menjadi pilihan Allah karena mempunyai 3 sifat tersebut. Pertama, sikatu billah fi syai', percaya kepada Allah dalam segala sesuatu, segala urusan yang ada di kita percayakan kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, butuh kepada Allah dalam segala sesuatu. Yang ketiga, kita kembalikan kepada Allah atas dalam segala urusan sesuatu. Jadi percaya apa saja yang ada di dunia ini, kita percaya semuanya itu adalah miliknya Allah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Segala sesuatu itu miliknya Allah, maka kita pun butuh kepada Allah. Segala sesuatu adalah miliknya Allah, maka kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat daripada aulia illah. Jadi percaya kepada Allah dalam segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, butuh kepada sesuatu, pada Allah atas segala sesuatu. Kemudian kembali kepada Allah dalam segala sesuatu. Makanya orang-orang yang mempunyai sifat tersebut akan menjadi kekasihnya Allah, walinya Allah, pilihannya Allah. Semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila kita dalam keadaan hambun, au amrun, dalam urusan segala sesuatu apa saja, nah ini maka kita hendaknya memperbanyak dengan doa, bacaan-bacaan subhanakallah, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Wa insyaallah akan menjadi hati tentram. Susah akan menjadi hati dalam keadaan gembira. Urusan-urusan kita yang kita lalui ya sudah tidak akan kita pikir, kita jalan seadanya. Kita lalui dengan hati yang bahagia, hati yang tentram, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka dalam kehidupan kita sehari mesti penuh dengan rasa susah, rasa sedih, rasa sumpah. Dalam urusan-urusan keduniawiah ini, urusan apa saja, akan supaya hati kita selalu terpaut kepada Allah, akan selalu tentram, bahagia, tidak neko-neko, akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu ucapkanlah subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya Ali, aktir minad du'ai alladzi 'allamanihi Jibrilu alaihi salam wa huwa at-ta'imatu bid-dini wad dunya wal akhirah. Pesan lagi daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wahai Ali, Sayyidina Ali, perbanyaklah doa. Yang mana doa itu saya diberi oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi saya diulangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana doa itu ada imatu fiddin, selalu berada dalam agama, dunia dan akhirat. Apa? Ya. Doa-doa ini ya, yang mana doa ini meliputi kehidupan agama, meliputi kehidupan duniawiyah dan ukhrawiyah, baik duniawiyah, baik ukhrawiyah, dan dijauhkan dari siksa-siksa nerakanya Allah. Nah ini aktir ad-doa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ditambah waqina adzabannar. Masyaallah. Itulah doa. Jadi kita selalu perbanyak doa itu agar supaya kehidupan kita diberi kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam agama kita selalu diberi kenikmatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dalam suatu kita berdoa jangan lupa kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aksir ad-doa, perbanyak doa ini wahai Sayyidina Ali, agar dalam kehidupan dunia ukhrawiyah
agama kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan dunia wa ukhrawiyah. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau kita berdoa apa saja, minta kepada Allah apa saja, ini keperluan kita apa saja kita minta pada Allah, tapi akhirnya kita harus selalu kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kata orang doa satu jagat, semua apa yang ada di dunia ini disapu jadi satu, jika tercukupi akhirat disapu jadi sudah tercukupi. Masya Allah, itulah aktir. Maka kata Rasulullah, aktir doa, perbanyak doa ini, yang mana malaikat Jibril telah sudah memberi ajaran kepada saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, we Sayyidina Ali, idza ra'aita nalikane warusiro al-hilala imhilal wahalil mongko mojo talil siro salasan kelawan kaping telu, wa kabir lan mojo takbir siro salasan kelawan ping telu, wa kullan mojo siro Allahu akbar wa azu wa agdaru mimma akhafu wa akhdaru. Allahu utawi Allah iku akbaru, zat kang luwih agung, wa azu lan zat lan luwih mulya, wa akdaru lan zat kang luwih kuwasa, mimma sangking barang akhafu kang wedi sapa ingsun, wa akdaru lan kuwatir sapa ingsun. Ya aliyu he Sayyidina Ali, idza lakita nalikane kepethuk utawa ketemu sapa sira, ketemu man ing wong, tahdaru kang wedi sapa sirahu ing man, fakul mongko ngucap sira, ngucap Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Allahumma do Allah, ini setuhune ingsun iku adra'u nolak sapa ingsun bika sebab panjenengan fi najrihi ing dalam golongan iman, wa astaghfika lan nyuwun cukup kula ka ing panjenengan ghadabahu ing bendune iman, wa a'udzu lan nyuwun pangreksa kula bika kelawan panjenengan min syarhi saking olone iman. Pesan lagi Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza ra'aital hilal fahallil talata wa kabbir talata. Ya, jadi apabila bahasa Sayyidina Ali, jika engkau melihat hilal penanggalan, jadi hilal melihat iki mata rembulan, iki mulai akan tanggal 1, ini sudah akhir tanggal, jadi maka hendaklah kita membaca fahalil wakabbir, baca tahlil, baca takbir. Berapa kali? Salah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian dilanjutkan fakul Allahu akbar wa azu wa akdaru mimma akhafu wa akhdaru. Allah, ya Allah, Engkau yang maha besar. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Ya Allah, wa azu wa akdaru, ya Allah, Engkau yang maha mulia, wa azu, dan Engkau yang maha kuasa. Mimma akhafu wa akhdaru, terhadap segala sesuatu yang aku khawatirkan, yang aku takuti, dan segala sesuatu yang aku khawatirkan. Jadi kalau kita melihat hilal, ini penanggalan akan masuk tanggal 1, dan maka kita kalau melihat rembulan demikian hilal tersebut, maka kita hendaknya membaca takbir tahlil dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian dilanjutkan dengan doa Allahu akbar wa a'azzu
wa aqdaru mimma akhafu wa ahdaru. Nah, ini agar supaya dalam kita melanjutkan kehidupan kita di bulan-bulan yang akan datang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita mimma akhafu menemukan ketakutan, wa ahdaru menemukan kekhawatiran itu akan diberi oleh Allah Ta'ala rasa yang tentram, ayem, nikmat dalam bulan-bulan yang akan kita lalui. Masya Allah. Itulah indahnya kalau kita selalu mengingat Allah, kalau kita selalu pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidalah kita apabila pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu wahai Sayyidina Ali bertemu kepada seseorang yang engkau takuti, yang engkau khawatirkan. Jadi kalau kita akan menghadap segala sesuatu, menghadap seseorang, kita itu khawatir, apakah nanti saya akan diterima, apakah nanti saya akan dihadapi dengan baik. Kadang-kadang kalau kita akan jabat dan lain sebagainya, menghadap Pak Lurah, Pak Camat, dan khawatir apakah nanti apa yang saya ajukan ini nanti diterima atau tidak. Kalau kita akan mengajukan skripsi kita ke hadapan dosen kita, apakah skripsi kita ini di ACC dan lain sebagainya, kita takut, mantah daru, khawatir kalau tidak diterima dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, hendaklah kamu berdoa, Allahumma inni adra'u bika min najrihi wa astaghfika ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Ya Allah, saya ini adra'u bika, sebab engkau ya Allah, saya akan menolak fi najrihi, dalam golongannya orang tersebut. Jadi kalau kita menghadap pada orang-orang yang tidak kita takuti, aduh apa ini, ketemu orang kira betul ya Allah, ya ini, maka doanya ini, Allahumma inni adra'u bika min najri. Wahai Allah, wahai Tuhanku, inni adra'u bika min najri, sebab engkau ya Allah, sesungguhnya saya akan menolak dalam golongan orang tersebut. Wa astaghfika ghadabahu, dan aku minta kecukupan kepadamu ya Allah atas kemarahan daripada orang tersebut. Jadi agar supaya yang kita hadapi itu tidak marah, agar orang yang kita hadapi itu lunak. Tadi misalkan kita akan menyerahkan jodoh skripsi, akan menyerahkan, pokoknya akan menghadap orang-orang yang akan kita tuju agar supaya hatinya lunak, tidak marah-marah lagi. Wa astaghfika ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi, dan aku minta perlindungan kepada engkau ya Allah atas kejelekan-kejelekan orang tersebut. Jadi agar supaya oleh Allah, agar supaya kita diberi keselamatan oleh Allah, agar supaya kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi orang-orang yang mungkin orang itu kita anggap sangat menakutkan dan lain sebagainya, agar supaya tujuan kita itu berhasil. Nah, ini maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya, maka beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, berpesan kepada Sayyidina, maka bacalah doalah ini, Allahumma inni adra'u bika fi najrihi wastaghfika ghadabahu wa a'udzubika min syarrih. Ya, Pak, insyaallah akan diberi kemudahan. Yang orang yang akan kita hadapi itu yang mestinya mungkin akan marah-marah, jadi nggak marah. Kalau kita akan mengajukan, ya, langsung lolos.
Contohnya kalau kita akan mengurus paspor dan lain sebagainya, misalkan ada yang kekurangan dan ruwet-ruwet, nah ini kita bacakan ini aja. Sebagaimana kemarin kita bacakan ayat kursi dengan doanya kemarin akan diberi kemudahan. Kemudian kita lanjutkan dengan doanya ini, Allahumma inni adra'ubika fi najrihi wa astaghfika ghadabahu wa a'udzubika min syarri. Jadi sebelum kita Fatihah, orang-orang yang akan kita tuju, agar supaya orang tidak marah dan lain sebagainya, agar supaya apa yang kita maksud yang akan kita tuju, piala sodorkan itu akan diterima, sudah nggak pakai diteliti-teliti ya, sudah cepat di ACC dan lain sebagainya. Nah, kita Fatihah tujukan pada tawasul pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama. Nah, kemudian khususkan pada siapa yang akan kita tuju dan kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, sebagaimana yang sudah lewat kemarin, bab yang kemarin. Nah, kemudian baca doa setelah baca ayat kursi. Nah, ini itu tadi kemarin bacanya setelah membaca ayat kursi, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farij hammi. Kemudian dilanjutkan dengan baca doa Allahumma inni adra'ubika fi najrihi wa astaghfika wa dabahu wa a'udzubika min syarri. Pak insyaallah mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, kelolosan dalam urusan kita seharian. Amin. Allahumma amin. Faslun fi fununi syai'in syatta qala alaihi salam wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita mengakhiri pengajian pada pagi hari ini, yaitu kitab Wasiatul Mustafa, marilah kita tutup dengan bacaan atau doa setelah kita belajar, setelah kita mengaji. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana antarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna Fadub alaina taubatan sil kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir ro'ati wa ufil li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au syumbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nada bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ada tasis syuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.